Halo semuanya, gue di sini. Jadi ini tuh video pertama gue. Sebenarnya gue sih nggak kabut-kabut banget sih bikin video kayak gini. Gue juga udah kerja btw. Tapi kenapa ya? Mungkin karena gue pengen aja. Jadi gue bikin video-video kayak gini. Di satu sisi mungkin gue juga pengen kaya dari sini. Gue mah jujur aja dari awal. Jadi ya kalau lo suka sama konten yang gue bikin, ini video pertama gue. Hopefully ke depan lo jadi pendengar atau penonton yang menemani gue dan menjadi bagian dari sejarah gue. Kalau lo suka, tonton dulu sampai habis videonya. Kalau lo suka ya lo like, komen atau subscribe terserah. Kalau nggak suka ya skip aja lah. Oh ya, sebelum videonya jauh ke depan, gue mau disclaimer dulu. Jadi ini tuh bukan channel edukasi yang gimana-gimana. Entah itu edukasi formal atau edukasi yang kaku. Ini tuh channel yang gue bikin sebenarnya channel ya suka-suka gue aja sebenarnya. Apa yang mau coba gue jelasin, gue coba kasih ke kalian, itu semuanya yang gue paparin dengan gaya gue, dan tapi dengan sumber yang ya bisa dibilang kredibel lah. Jadi kalau mungkin ada salah atau apa ya, kalau kalian tahu, kalian tulis aja di kolom komentar. Tapi gak usah sambil marah-marah atau tantrum, santai aja, gue dengerin kok kalau mau. Jadi itu dulu intro dari gue. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Oke, jadi ke pembahasan sesuai judul ya. Kenapa sih orang-orang Eropa, Cina, atau Asia Timur tuh putih-putih? Ayo, ada yang tahu nggak kenapa? Karena ada salju bang, jadinya nggak kosong kena matahari. Bukan ya, gue sampai nanya ke Detik dan Kompas. Sorry, itu kayaknya channel lain deh. Balik lagi. Jadi gini, sebelum jauh, lo tuh harus tahu apa yang disebut dengan evolusi. Tenang, gue gak bakal pakai bahasa alien-alien yang ribet-ribet yang bisa bikin kepala atau otak kalian meleduk kok. Tenang aja. Dan yang lo harus tahu, evolusi itu bukan manusia keturunan monyet ya. Bukan itu, dasar rajungan. Evolusi itu nggak sesimpel itu. Lah terus bagaimana? Nah, jadi evolusi itu adalah perubahan karakteristik biologi dari populasi secara sedikit demi sedikit dalam waktu yang sangat amat lama. Nah, populasi di sini maksudnya adalah populasi makhluk hidup. Bisa itu tumbuhan, hewan, atau bahkan manusia. Dan karakteristik biologi di sini tuh adalah karakteristik yang bisa kelihatan atau yang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu seperti bentuk tubuh, bentuk anggota tubuh, atau warna tubuh yang mana termasuk warna kulit. Jadi perubahan evolusi itu terjadi pada populasi yang diturunkan dari generasi ke generasi, bukan seperti evolusi di Digimon ya. Evolusi di Digimon itu sih terjadi pada level individu. Nah, lalu di evolusi itu ada yang namanya seleksi alam. Pernah dengar nggak seleksi alam? Ya, simpelnya tuh adalah bagaimana tekanan alam menyeleksi populasi yang memiliki kriteria biologi tertentu yang dapat survive atau bertahan. Nah, pada manusia juga sama. Alam akan memberikan tekanan seleksi pada populasi manusia yang memiliki karakteristik yang menguntungkan. Hal ini tentu akan membuat generasi ke generasi dari suatu populasi manusia akan secara otomatis menyesuaikan karakteristik yang menguntungkan mereka pada lingkungan tersebut. Nah, kalau kalian perhatiin ya, orang-orang yang punya kulit putih itu ada di bagian bumi yang memiliki sinar matahari sedikit. Kayak di bagian bumi utara atau selatan, yang intinya jauh lah dari ekuator. Yakni ada Eropa, Asia Timur, dan Amerika Utara. Iya sih, kalau Amerika Utara sih karena keturunan orang Eropa ya. Jadi, menurut ilmuwan ini tuh, karena sinar matahari yang berfungsi sebagai pembentuk vitamin D. Kayaknya salah ilmuwan deh. Jadi, menurut Nina Jablonski, seorang ilmuwan antropologis,
Karena sinar matahari yang berfungsi sebagai pembentuk vitamin D langka di daerah bumi utara atau selatan. Maka populasi yang tinggal di situ mengembangkan karakteristik biologi kulit putih agar tubuh mereka bisa menyerap sinar matahari lebih optimal, sehingga pembentukan vitamin D lebih mudah untuk dilakukan. Jadi, vitamin D sendiri itu memiliki peran yang sangat penting, seperti untuk penguatan tulang atau masalah kekebalan tubuh. Kekurangan vitamin D bakal bisa nyebabin tulang kropos atau gampang kena penyakit. Makanya di daerah Rusia sampai anak-anaknya disinari UV, namanya UVB terapi. Disinari UV nggak tuh? Kayak kuman aja. Oke. Hal ini tuh agar tubuh mereka atau tubuh anak-anak ini bisa melakukan pembentukan vitamin D. Karena di daerah ini tuh sangat kekurangan sinar matahari, terutama di musim dingin. Nah, begitu juga sebaliknya. Pada penelitian atau artikel yang sama, Nona Jablonski juga menjelaskan kenapa di daerah ekuator juga orang-orang memiliki kulit yang cenderung berwarna gelap. Hal ini terjadi karena terlalu banyak sinar matahari juga bisa menyebabkan rasa terbakar atau kanker kulit. Sehingga kulit dengan melanin yang banyak, yaitu kulit yang gelap, bisa menjadi pelindung alami bagi orang-orang di daerah ekuator. Nah, jadi seperti itu penjelasan gua mengenai video ini. Ternyata orang-orang Eropa, China, atau Asia Timur itu termasuk Jepang dan Korea, bisa memiliki kulit putih tuh karena mereka emang butuh. Tekanan evolusi lah yang memaksa mereka jadi kayak gitu. Sedangkan untuk kita yang berkulit ireng, justru harus merasa bersyukur karena kita tinggal di ekuator. Kulit ireng kita lah yang menjadi pelindung alami tubuh kita. Jadi, gak perlu lagi yang namanya beli sunscreen. Nah, segitu dulu ya dari video gua. Kalau lo suka ya like, komen, dan subscribe. Kalau nggak suka ya tinggal bilang aja di kolom komentar atau skip. Sampai jumpa minggu depan.